Perkenalkan, nama saya Teguh Herwin Nur Parija, angkatan 46 dari pendamping sosial PKH Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan mensimulasikan mengenai modul 7 pencegahan dan penanganan stunting sesi 11, yaitu mendukung praktik cuci tangan pakai sabun atau disingkat CTPS, yaitu mengenai cuci tangan pakai sabun yang akan mempraktekkan langkah pertama. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kelompok kita pada hari ini ya, Bu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu pada pertemuan sekarang. Sebelum melanjutkan pada materi yang akan kita bahas ya, Bu, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Apakah ada yang masih ingat? Tepuk semangat. Lupa lagi, Pak. Oh, lupa lagi. Saya contohkan dulu ya. Jadi tinggal tepuk tangan. Semangat. Ya, bisa? Ya, biar semangat ya. Kita sama-sama. Oh iya, udah sebisa-bisa aja ya. Tuh, 2, 3. Semangat. Nah, bagus kelihatannya pada semangat semua ya. Kita lanjut. Sebelumnya saya akan bertanya pada ibu-ibu semuanya, apakah ada yang masih ingat ibu-ibu materi yang sudah kita bahas pada bulan lalu? Coba siapa yang masih ingat? Tentang apa aja? Oh iya, Bu Ucu. Ya, bantuan sosial. Oh iya, bantuan sosial. Apa aja bantuan sosial? BPNT sama PKH. Oh iya, Ibu Ucu dapat ya? Iya. BPNT. Biasanya suka beli apa BPNT? Beli daging. Oh Beli ya. telur. Ya, untuk pembunuhannya. Apalagi selain itu yang sudah dibahas mengenai apa? Mengenai Bahan pangan yang ada di lingkungan. Oh iya, Ya. bahan pangan yang ada di lingkungan ya. Coba kita ingat-ingat lagi ya, biar tidak lupa. Contohnya apa aja bahan pangan yang ada di lingkungan? Coba Ibu Epi. Jagung. Jagung, ya betul. Siapa lagi? Kentang. Kentang, ya betul. Terus apa lagi yang dibahas? Ubi-ubian. Yang dibahas ini, yang dibahas lagi mengenai apa? Coba ingetin lagi. Yang masih ingat coba. Tentang pengelolaan. Oh ya, terus pengelolaan apa? Pangan untuk memenuhi gizi Ya, seimbang. gizi yang seimbang ya. Jadi ketika kita mengolah pangan, bahan makanan ya, jangan langsung dimakan. Itu harus dikelola dulu supaya gizinya seimbang untuk pertumbuhan. Apalagi untuk anak ya, itu Bu Epi ya. Anaknya itu udah berapa bulan? 2 bulan ya, itu harus dipenuhi kebutuhan gizinya ya. Yang selanjutnya ada yang masih ingat mengenai 10 pesan umum mengenai gizi seimbang. Coba, oh ya Bu Epi, apa aja? Yang pertama, syukuri dan nikmati keragaman makanan, Pak. ya, yang kedua apa? Yang kedua, berbanyak makan buah-buahan. Ya, yang ketiga Lupa lagi. apa yang ketiga? Coba yang tahu, Ibu Cu, tahu? Membiasakan makanan lauk pauk. Oh ya, lauk pauk. Yang 4. Yang keempat apa? Minum yang cukup. Yang cukup. Yang kelima, Sarapan. sarapan. Biasain Terus sarapan. apa lagi? Membatasi makanan yang manis, asin. Oh ya, betul. Dan berlemak juga ya, itu gak boleh, gak baik. Terus lakukan kegiatan Aktivitas fisik ya, biar sehat ya. Ya, itu tadi ya 10 pesan umum ya yang harus kita perhatikan dan ingat. Nah,
apakah ibu-ibu semuanya sudah diterapkan di rumah dalam kegiatan sehari-hari? Sebagian. Sudah ya, ada yang sebagian Ibu Epi ya. Ya. Mohon ya untuk jangan lupa menerapkannya ya. Itu Ya, untuk oke. kebaikan kita semua, apalagi yang sudah mempunyai balita. Ya, Pak. Nah, ibu-ibu, jadi untuk kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai cuci tangan menggunakan sabun. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pentingnya mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua, cara mencuci tangan memakai sabun. Dan yang ketiga, mengetahui praktik baik mencuci tangan pakai sabun. Ya. Nah, bahwa cuci tangan pakai sabun dengan benar merupakan salah satu cara mencegah stunting yang disebabkan karena diare dan penyakit menular lainnya. Nah, baik, saya akan kembali bertanya pada ibu-ibu, apakah ibu-ibu di sini rutin mencuci tangan? Rutin. Rutin. Baik, kapan saja biasanya ibu-ibu mencuci tangan? Sebelum makan. Ya, sebelum Sudah tangan, makan. sudah makan. Terus Ibu Ucu Lagi masak. lagi masak, bisa ya, biar bersih ya, steril. Ya. Apakah ibu-ibu mencuci tangan menggunakan sabun? Kadang-kadang Kadang-kadang. Kenapa habis sabunnya gitu? Iya. Belum belanja lagi? belum belanja. Oh ya, Ibu Epi gimana, suka pakai sabun? Pakai kadang-kadang. Ya, kenapa biasanya kalau cuci tangan mesti menggunakan sabun? Biar bersih. Ya, biar bersih ya, biar terhindar dari virus dan kuman. Baik, terima kasih ya atas pendapat yang sudah diberikan sama Ibu Epi dan Ibu Ucu. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan praktik ya. Kita bagi 2 ya. Yang peserta pertama yaitu Ibu Epi. Ya. Yang kedua yaitu Ibu Ucu. Nah, di sini praktiknya ada 2 piring ya. Kita isi air terlebih dahulu. Bentar ya ibu-ibu. Nah, air ini kita akan kasih lada ya. Bukan masak ini kita. Siap. Bapak enggak ini ya? Nggak ada gunting. Nah, jadi untuk yang pertama silakan untuk Ibu Epi praktekkan ya. Ibu Epi di sini cuci tangannya ya tanpa menggunakan sabun. Silakan, tolong ya dibantu itu lagi ini. Nah, silakan celupkan jarinya ke piring yang pertama ini. Ya, sudah. Ya, selanjutnya Bu Ucu. Kalau Bu Ucu silakan cuci tangan menggunakan sabun. Sabun dulu ya. Pakai sabun dulu, silakan nanti dibantu. Iya, sip. Nah, sekarang ya suci. Nah, kemudian silakan jarinya untuk memasukkan ke dalam piring yang kedua. Ya, udah. Ya, cukup, bagus. Nah, setelah tadi dicoba ya sama Ibu Epi tanpa menggunakan sabun dan Ibu Ucu menggunakan sabun. Nah, saya akan bertanya apa yang terjadi. Pertama kepada Ibu Epi. Bubuknya menempel sedikit. Menempel. Terus Ibu Ucu, Menempel banyak. oh ya, menempel tidak? Tidak. Oh tidak. Oh ya, mengapa itu bisa terjadi? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ya Ibu Ucu tahu tidak? Tidak tahu. Kenapa ada perbedaannya? Iya. Oh iya, jadi bahwa lada diibaratkan virus atau bakteri yang menempel pada tangan kita. Ketika menggunakan sabun, virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit akan hilang dari permukaan tangan. Jadi kesimpulannya yang bisa kita dapat dari hasil eksperimen tadi ya,
Yang pertama yaitu cuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup, sehingga harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman penyebab diare dan penyakit menular lainnya, sehingga ibu dan anak dapat terhindar dari kekurangan gizi penyebab stunting. Nah, selain itu juga ada 5 waktu penting untuk cuci tangan pakai sabun. Yang pertama sebelum makan, yang kedua setelah BAB, yang ketiga sebelum menyentuh makanan, yang keempat sebelum menyusui, yang kelima setelah beraktivitas, contohnya setelah berkebun ataupun berolahraga, berpergian dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari bantuan sosial. Nah, tadi berikut yang sudah saya sampaikan atau dijelaskan, apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan ibu-ibu? Sudah. Sudah paham, baik. Terima kasih kalau sudah paham buat ibu-ibu semuanya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai cara mencuci tangan memakai sabun. Terima kasih ibu-ibu kalau sudah paham.